Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bendikar Pecahangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Bendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah, sahabat Bendikar Pecahangon, episode ini adalah edisi yang ketiga dari edisi khusus Ramadan. Pada episode ini saya mengajak Bendikar Pecahangon semuanya untuk kembali mengkaji tentang hikmah dan makna puasa ini. Kalau pada dua episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana seharusnya kita berpuasa selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita lakukan ibadah puasa ini dengan sewajarnya, dengan sesederhana mungkin. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa ibadah puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang harus kita tetap jaga supaya rahasia. Nah, sahabat Bendikar Pecahangon, pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk menemukan moment of happiness di dalam ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi dalam ibadah puasa ini kita mesti menemukan moment of happiness atau saat yang membahagiakan. Nah, mungkin bagi sebagian orang puasa ini merupakan ibadah yang sulit, menyusahkan dan seterusnya, bikin lemes, macam-macam. Tetapi di balik itu ternyata ada saat-saat yang membuat kita bahagia. Ada saat-saat yang membuat kita merasa begitu bersyukur. Nah, saat-saat yang membahagiakan itulah yang saya istilahkan dengan moment of happiness. Nah, sahabat Bendikar Pecahangon, kalau ditanyakan secara jujur, jika sahabat ditanya kapan kita merasa bahagia atau senang ketika berpuasa itu, kalaulah misalkan diadakan angket, kayaknya jawaban umumnya adalah ketika berbuka puasa. Itulah saat-saat yang membahagiakan, itulah saat-saat yang paling menyenangkan. Nah, ini merupakan hal yang wajar. Kenapa saat-saat berbuka puasa itu menyenangkan atau membahagiakan? Ya, mungkin ada beberapa alasan. Alasan utamanya adalah ketika kita melepas haus dan lapar. Setelah seharian kita menahan lapar dan haus, kemudian minum air seteguk, itu sungguh sangat nikmat rasanya dan sangat membahagiakan hati kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mungkin bagi sebagian orang saat berbuka adalah saat untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan. Yang seharian mungkin sibuk masing-masing, ada yang bekerja, ada yang bermain, ada yang ke pasar dan seterusnya. Nah, ketika berbuka itu berkumpul, suami, istri, anak-anak. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, ya mungkin karena itu menjalani sunnah, bahwa ketika kita berbuka puasa hendaknya disegerakan. Buka puasa itu merupakan bagian dari sunnah, termasuk dari rukun ibadah puasa. Nah, itu kurang lebih 3 alasan yang kenapa orang merasa senang, bahagia ketika berbuka puasa. Nah, tapi sahabat, perlu diketahui bahwa ternyata ada momen lain yang sebetulnya lebih bisa membahagiakan kita.
lebih bisa menenteramkan tidak hanya hati tapi juga jiwa kita. Dan mungkin ini dilupakan oleh sebagian orang-orang yang berpuasa, bahwa kalau orang merasa bahagia, senang ketika berbuka, itu adalah hal yang wajar. Dan kalau sahabat merasa bahagia, menemukan moment of happiness ketika berbuka, itu sah-sah saja. Tapi ketahuilah sahabat bahwa itu merupakan hal yang bersifat awam. Kalau sahabat baru bisa menemukan kebahagiaan di level pada saat ketika berbuka, berarti itu masih dalam takaran ibadah puasa secara awam. Nah, sebagai umat orang yang beriman, kita mesti meningkatkan tingkatan ibadah kita. Sudah berapa lama kita berpuasa? Ya, kalaulah asumsinya sejak umur 10 tahun, maka bagi yang berumur 30 tahun sudah 20 tahun berpuasa. Bagi yang umur 40 sudah 30 tahun. Nah, sudah puluhan tahun kita berpuasa, maksud tingkatannya masih tingkatan di level awam, yang menemukan kebahagiaan hanya ketika berpuasa, ketika berbuka. Nah, maka saya mengajak sahabat semuanya, mari kita tingkatkan derajat ketakwaan kita, derajat keimanan kita dengan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, yaitu menemukan momen of happiness di sisi yang lebih spiritual. Kalau kebahagiaan karena ketika berbuka itu adalah kebahagiaan material, ya, karena kita dapat makan minum. Nah, di mana momen of happiness di sisi spiritualnya? Justru momen of happiness itu bisa kita dapatkan ketika kita lapar dan haus. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan yang bisa kita rasakan, momen of happiness ketika berpuasa bulan Ramadan adalah ketika kita lapar dan haus. Loh, kok bisa lapar dan haus kita bahagia? Nah, ada beberapa alasan sahabat. Paling tidak saya bisa berikan 3 alasan bahwa momen of happiness bisa kita peroleh ketika menahan lapar dan haus. Nah, alasan yang pertama adalah bahwa dari segi kesehatan, ketika kita lapar dan haus itu adalah menjaga dan mengembalikan fungsi metabolisme tubuh kita. Kita mengistirahatkan tubuh kita sehingga tubuh kita akan lebih segar, lebih fresh. Mungkin pada awalnya atau pada sebagian orang ketika kita lapar dan haus itu badan kita lemas. Secara fisik mungkin ia lemas, tetapi di dalam diri kita sebetulnya sedang terjadi proses pembersihan. Ya, lambung yang biasanya bekerja keras mencerna makanan, ketika kita berpuasa menahan haus, itu lambung kita istirahat, pencernaan kita istirahat, sehingga sel-sel tubuh kita yang sudah tua berganti dengan sel yang baru. Ya, ibarat mesin, kalau mesin sudah dibersihkan, sudah istirahat, begitu nanti dihidupkan lagi, mesin itu akan bekerja lebih maksimal. Nah, itu adalah alasan dari segi kesehatan. Jadi sekali-sekali organ tubuh kita itu perlu istirahat. Jangan diisi makanan terus, jangan diisi minuman terus, juga akan lebih mudah mendatangkan penyakit. Nah, sebagian orang merasa bahwa dengan puasa ini kita jadi lemas, padahal sebetulnya ketika kita berpuasa justru akan memperkuat sel-sel tubuh kita, sehingga kita bisa lebih sehat, daya tahan kita lebih kuat. Nah, alasan kedua sahabat, kenapa momen of happiness itu kita temukan ketika kita lapar dan haus, itu adalah untuk menumbuhkan rasa sosial kita. Mungkin kalau kita kenyang terus, kita nggak akan pernah ingat dengan saudara-saudara kita yang ketika kita makan enak, mereka kelaparan. Sehingga begitu kita merasakan haus dan lapar, di saat itu akan menimbulkan rasa sosial yang lebih tinggi. Akan meningkat rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ketika jiwa kita merasa rasa sosialnya lebih tinggi,
ketika kita merasa tingkat kepedulian kita lebih besar, maka disitulah kebahagiaan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Bayangkan kalau kita hidup di dunia sendirian, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada saudara. Nah, dengan puasa ini kita akan meningkatkan kepedulian kita sehingga kita lebih bisa memperhatikan saudara yang kesusahan, lebih bisa memperhatikan orang-orang miskin yang sehari-harinya sulit mencari makan. Nah, sehingga dengan memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, maka itu akan membahagiakan hati dan jiwa kita. Mungkin secara materi harta kita berkurang karena membantu mereka, tetapi secara spiritual justru akan menambah kekayaan spiritual kita. Dan sebetulnya harta yang kita berikan untuk membantu orang miskin itu bukan berkurang, tapi justru bertambah. Justru ketika kita kesulitan, Allah mengajarkan kepada kita supaya lebih banyak bersedekah, membantu orang-orang miskin. Kemudian alasan yang ketiga, sahabat, dan ini yang harus kita cari sebagai hamba Allah, yaitu ketika kita lapar dan haus, maka tingkat kedekatan kita kepada Rabb, kepada Allah Sang Maha Pencipta itu sangat dekat. Jadi ketika kita menahan lapar dan haus ini, jarak kita dengan Allah akan semakin dekat. Walaupun Allah selalu berada dekat kepada hambanya, tetapi kita sebagai hamba yang kadang-kadang lupa untuk mendekat kepada Allah. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat di leher, cuma kitanya, manusianya, yang kadang lupa bahwa Allah itu dekat. Kita yang kadang bahkan mungkin sering lupa untuk berusaha mendekat kepada Allah. Nah, ibadah puasa bulan Ramadan adalah momen ketika kita lebih banyak peluang untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena hati dan jiwa kita bersih. Secara fisik kita bersih karena kita sedang berpuasa. Dan secara spiritual juga tingkatan kesucian kita juga lebih tinggi karena ketika itu kita sedang berpuasa. Dan satu lagi alasan moment of happiness ketika kita berpuasa adalah dengan menahan lapar dan haus, maka kita sudah mampu mengendalikan nafsu kita. Nah, ketika kita sudah mengendalikan dan menguasai nafsu kita, maka itulah kemenangan terbesar yang bisa kita miliki. Itulah moment of happiness yang bisa kita peroleh. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika selesai perang Badar, Rasulullah berkata, kita baru saja selesai melakukan perang kecil, kita akan segera melanjutkan perang yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Ternyata menurut Rasulullah, perang melawan hawa nafsu ini adalah perangan yang lebih besar daripada peperangan Badar yang merupakan perang besar pertama yang terjadi sejak Rasulullah hijrah. Nah, sehingga ketika kita berhasil menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita telah memperoleh kemenangan besar. Kemenangan besar karena mengendalikan hawa nafsu, itulah moment of happiness yang bisa kita peroleh. Nah, demikian sahabat, 3 atau 4 alasan kenapa moment of happiness itu bisa kita peroleh ketika kita lapar dan haus. Yang pertama tadi adalah ketika lapar dan haus itu kita sedang membantu metabolisme tubuh supaya lebih sehat. Yang kedua adalah meningkatkan rasa sosial, meningkatkan rasa kepedulian. Sehingga itu akan dengan membantu sesama, itu akan membahagiakan hati dan jiwa kita. Yang ketiga adalah kita berhasil menguasai dan mengendalikan nafsu kita. Ketika kita ingin makan, kita mampu kendalikan. Ketika kita ingin minum, kita mampu kendalikan. Bahkan ketika kita ingin diam-diam minum atau makan, kita mampu menahan. Itulah kemenangan yang besar ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Dan itulah salah satu
alasan moment of happiness. Dan yang keempat adalah saat lapar dan haus merupakan saat yang bagus untuk lebih mendekat kepada. Maka salah satu momen doa itu ijabah adalah ketika kita berpuasa, karena kita dekat dengan Allah. Nah, maka sahabat, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Mari kita temukan moment of happiness tidak hanya di segi materi saja, tidak hanya seketika makan dan minum saja, tapi justru ketika lapar dan haus itulah mari kita rasakan moment of happiness. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, terutama bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa kita amalkan sama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengamalkan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti channel Pendidikan Bocah Angon. Insyaallah kita jumpa pada episode mendatang, edisi khusus Ramadan di topik yang berbeda. Terima kasih sahabat, dan jumpa lagi di episode mendatang. Akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, saat-saat yang membahagiakan langit. Alasan yang pertama, apalagi kalau kita sudah melepaskan haus dan dahaga. Haus dan dahaga sama ya. Alasan yang pertama adalah tunggu lupa.